Gimana sih caranya keajaiban panas? Keajaiban itu seperti kupu-kupu. Kita nggak usah fokus sama keajaibannya, fokus saja sama tamannya. Kalau kita punya taman, maka Bapak Ibu bisa manggil kupu-kupu apapun. Nah, maka ilmu magnet rezeki adalah membangun taman. Membangun taman, nggak usah nangkep kupu-kupunya. Bangun aja tamannya. Nah, saya bangun taman, bolak-balik bangun taman. Ketika punya keinginan, tinggal jemput di kepala. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Alhamdulillah, bahagia dan senang sekali bisa jumpa dengan Bapak Ibu semua di panggung utama Islamic Book Fair. Baik, sedikit perkenalan dari saya ya. Ini kegiatan-kegiatan kita yang tidak diadakan di banyak tempat ya, di Pati, Jawa Tengah, kemudian Makassar sekitar 900 orang, Malaysia, dan kemudian di Padang 1.500, Surabaya hampir 2.000, Semarang 1.500, kemudian di Jakarta hampir 2.000, Sukabumi 2.000 orang, Bandung 1.500, dan yang paling banyak di Pekanbaru. Di Pekanbaru lebih kurangnya 3.000 orang. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini kita adakannya di Jakarta ya, lebih kurangnya 3.500 orang ya, alhamdulillah. Oke, jadi ini sejarahnya ya. Jadi sejarahnya ini buku yang Al-14 sekarang menjadi mega bestseller. Kemudian ini buku sejarahnya Magnet Rezeki, kemudian Rahasia Magnet Rezeki, buku yang ketiga Karyawan Juga Wisatanya, semua diterbitkan oleh Alex Media ya. Kemudian ini buku yang berikutnya Kajian Magnet Rezeki juga oleh Alex Media. Nah, ini awalnya bentuk buku Magnet Rezeki itu seperti ini. Awalnya buku Diari Darkutala seperti ini, kemudian next. Ya, sekarang alhamdulillah seperti ini. Next. Kemudian ini buku novel Rania ya, yang saya terbitkan kaitannya tentang cinta. Next. Kemudian ini buku yang sedianya launching hari ini, Bahagia Tanpa Syarat. Makanya tadi bolak-balik diumumkan launching buku Bahagia Tanpa Syarat. Tapi hari ini belum bisa launching dulu ya? Belum ya. Sebenarnya udah 70% ya. Tapi saya pengen sekali ketika buku itu diterbitkan ya, semuanya tuh langsung happy plong gitu ya. Karena ternyata bahagia itu adalah level rezeki paling tinggi ya. Jadi bahagia itu level rezeki paling tinggi. Kalau bikin magnet rezeki lebih mudah Bang dibandingkan dengan bahagia. Siapa di sini mau bahagia? Siapa mau bahagia duitnya nggak ada? Siapa mau banyak duit tapi bahagia? Itu bukan tapi iya dong. Siapa yang bahagia dunia dan akhirat? Nah, itu dia yang jadinya nggak gampang gitu kan. Jadi akhirnya versi buku Bahagia Tanpa Syarat itu jadi banyak sekali syaratnya gitu kan. Bahagia panas, tapi kalau saya nggak punya duit gitu. Berarti bersyarat dong. Nah, itu dia jadi bersyarat gitu. Bersyarat itu Bang. Nah, itu yang nggak bikin buku ini jadi nggak gampang. Oh iya. Banyak orang yang bahagia tapi punya syarat gitu. Panasnya bahagia tapi ini telah mengubah kehidupan ribuan orang. Banyak orang yang mengubahkan kehidupannya menggunakan ilmu magnet rezeki. Next. Contohnya Pak Ahmad dari Jakarta aja yang setelah jalankan materi magnet rezeki, utang perusahaan 5,5 miliar langsung lunas. Jadi pas diamalkan ilmu magnet rezeki, langsung ya utang perusahaannya 5,5 miliar langsung lunas. Jadi dia punya utang perusahaan 13 miliar, mau mengurangi cicilannya itu dengan menjual beberapa aset. Tapi nggak laku-laku. Ketika dia dengarkan ilmu magnet rezeki, langsung ada telepon dan langsung laku, langsung dibayar. Siapa yang mau begini? Katakan saya. Next. Kemudian ini Bu Siti dari Balikpapan, setelah saya jalankan satu jurus 7 hari pada lebaran, suami saya dapat proyek senilai 1,5 miliar. Amazing katanya ya. Jadi dapatkan proyek senilai 1,5 miliar ya. Kemudian next, dan luar biasa setelah menambah rezeki berjadi enteng dan tiba-tiba saya dilamar. Nah, ternyata magnet jodoh juga ya. Next.
Kemudian ini Pak Wan dari Sukabumi, saya benar-benar dihijabi rezeki setelah mengenal magnet rezeki. Sekarang alhamdulillah saya dikasih hadiah umroh gratis, ya. Nah, jadi di sini banyak yang mereka mengalami umroh gratis, bahkan haji gratis, ya. Next, coba kita yang lihat yang haji. Kalau ini sudah 8 kali saya ikut training rezeki, nggak pernah bosan, hidup saya penuh keajaiban seluruh Indonesia, omset ratusan juta dan bisa keliling dunia, ya. Jadi dia umroh gratis, kemudian ke Dubai, ke Singapura, ke Thailand, terakhir ke Australia, ya. Next. Nah, yang ini saya menceritakan Bapak Ibu, karena ini berkaitan juga dengan ilmu Galkutala. Sebenarnya yang sebelumnya juga itu berkaitan dengan ilmu Galkutala. Saat mengikuti camp, saya bertanya, apa mungkin saya bisa berangkat haji tahun 2019? Waktu itu ikut acara kita tahun 2018. Kemudian dia berdoa banget gitu ya, mau pergi haji tahun 2019, artinya cuma 1 tahun gitu. Waktu dia daftar, ketika dia tanya berapa lama berangkatnya, 25 tahun gitu. Kemudian akhirnya dia ikut acara magnet rezeki. Di acara magnet rezeki kita suruh buka semua kemungkinan-kemungkinan yang membuat kita nggak bisa ya mendapatkan impian kita, termasuk keraguan akan satu impian. Itu adalah satu hal yang akan membuat kita nggak dapatkan impian. Nah, maka siapa di sini yang mau dapatkan impiannya? Katakan saya. Semangat ya. Maka hal-hal yang ragu-ragu itu harus dihilangkan. Nah, gimana cara menghilangkan ragu-ragu gitu? Ya kan? Gimana cara menghilangkan ragu-ragunya? Orang lain berangkat haji 25 tahun. Kalau mau 7 tahun gitu kan? Kalau mau 7 tahun, dia itu harus ya kalau mau plus lebih cepat itu 7 tahun. Nah, dia pengen banget cuma 1 tahun. Kan nggak masuk akal gitu. Tapi dengan Galkutala, ketika dia Galkutala ini membuka Al-Quran dan saya sampaikan ilmunya. Ketika dia buka, dapat satu ayat. Bagi kamu 1000 tahun, bagi aku 1 hari saja. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Ya, bagi kamu 1000 tahun, bagi aku 1 hari. Kenapa kamu ragu-ragu? Akhirnya ayat ini dizikirkan, dibaca berulang-ulang sampai akhirnya dia berangkat bukan cuma sendiri. Next, berangkat berdua dengan suaminya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi dia terus gitu baca berulang-ulang gitu ya tentang ayat itu. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Nah, sampai akhirnya dia kirim gambar, Pak Nas, sekarang saya lagi di airport, Pak Nas, sekarang saya lagi di bus, Pak Nas, sekarang saya lagi di kamar. Ya Allah, penting amat gitu loh. Dia tuh ngupdate saya pribadi gitu loh Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia kirimin gambar kamarnya. Next, nah ini kamarnya Bapak Ibu ya. Kamar penting betul kan? Ya. Tapi Bapak Ibu, kamarnya ada ruang tamunya dan lihat Bapak Ibu ya, kamarnya persis menghadap Masjidil Haram. Subhanallah ya. Alhamdulillah ya. Ini langsung Bapak Ibu ya. Ini dia dapat dan Bapak Ibu tahu nggak berapa dia keluar duit Bapak Ibu? 0 rupiah. Dia keluar duit 0 rupiah, nggak keluar uang 1 sen pun Bapak Ibu. Bahkan dia bilang, Pak Nas, saya bawa apa namanya bekal gitu ya. Saya bawa bekal gitu ya, dan rumah itu nggak ada yang kepake 1 sen pun. Karena tiba-tiba ada orang yang bayarin, begitu ya. Subhanallah. Nah, kemudian next, ini Pak Aksaf Rizal dari Pekanbaru. Magnet rezeki sudah jadi kurikulum wajib bagi karyawan kami. Semua harus baca buku, mendengarkan serta mendiskusikan audionya. Hasilnya alhamdulillah Roti Berkir berhasil menjadi number 1 entrepreneur se-Sumatera. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Roti Berkir ini cuma dalam waktu 1,5 tahun mengalami peningkatan 35 pabrik Bapak Ibu. Satu pabrik perlu modal 800 juta sampai 2 miliar. Ya, tapi dia tidak pakai bank 1 sen pun. Keren gak Bapak Ibu? Keren ya? Siapa mau begitu? Katakan saya. Next, suami saya kanker hidung stadium 4 Bapak Ibu ya. Allah setelah mengikuti magnet rezeki nyatakan oleh dokter bersih dan sembuh tanpa harus dioperasi atau kemoterapi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dia melakukan sesi Galkutala itu ya. Dia melakukan Galkutala, kemudian Galkutala ayatnya itu ditiupkan di air. Jadi kalau untuk pengobatan gitu ya, itu airnya ditiupkan di air, kemudian dibaca berulang-ulang, kalau bisa sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit Mas Edi. Kenapa? Karena matahari kalau udah terbit itu udah kecampur sama hawanya orang munafik. Nah, jadi orang munafik ini mereka nggak sanggup bangun subuh. Maka energi yang bersih itu sebelum terbit matahari.
Nah, sebelum terbit matahari, air ditiup gitu dengan ayat yang dibacakan. Kemudian diminum, itu tiba-tiba bersih. Nah, kemarin saya dapat penjelasan Mas ini dari satu profesor di Malaysia. Ya, Pak Nas, kenapa saya nampak, kata dia gitu ya, saya nampak Pak Nas ini banyak yang dapatkan keajaiban-keajaiban kesembuhan. Karena penyelidikan riset terbaru mengatakan bahwa DNA itu dia punya di dalamnya itu ada jin, bukan jin ini ya, bukan jin ifrit, bukan ya, bukan, tapi jin apa, gene. Oh, DNA. Iya, DNA di dalamnya ada jin. Gen, oh ya gen. Di sana bilangnya jin. Oke. Jin ya. Iya, gen, kalau di sini ya udah ada gen. Nah, gen itu dia bisa berubah dengan perception, kata dia gitu. Perception mengubah gen. Genetikanya berubah hanya dengan perception. Nah, ketika dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dia menimbulkan protein-protein baru dari gennya itu. Jadi ada gen-gen baru yang terbit dari genetika yang ada di DNA tersebut. Itu penjelasan Prophet Muhammad, gitu kan? Ayat subhanallah ya, banyak yang sembuh. Ini kanker hidung, next. Ini kanker paru-paru, next. Nah itu, dia kanker paru stadium 4, beres juga ya. Kemudian ada yang di bypass jantung yang nggak jadi, Bapak Ibu. Dia pakai ilmu Gargutala juga. Kemudian ada yang 20 tahun nggak punya anak. 20 tahun nggak punya anak, kemudian dia pakai ilmu magnet rezeki dengan Gargutala, kemudian akhirnya dia dapatkan anak dari rahimnya sendiri, gitu ya. Next. Ini saya bersama suami dan anak selamat dari tsunami. Menggunakan prinsip dari magnet rezeki adalah saya bisa selamat dan menjadi kuat menghadapi ujian yang datang pada kami. Selamat dari tsunami, Bapak Ibu. Masuk akal nggak masuk akal, Bapak Ibu? Nggak masuk akal. Jadi ini suami istri, suaminya sebelah kanan, di sebelah kiri, kemudian ada ombak datang menghempas mereka sampai naik ke bukit, ketarik ke laut, naik bukit, ketarik ke laut sampai 6 kali. Kalau hanyut di kolam renang itu biasa. Tapi kalau hanyutnya di tsunami, itu kan ada mobil, ada pohon, ada billboard, ada besi, itu dia kayak di blender gitu. Kemudian dia selamat, Bapak Ibu. Suaminya selamat, anaknya selamat, dan dia juga selamat, Bapak Ibu. Masuk akal? Enggak masuk akal. Apa yang dilakukan Mas ini? Apa itu? Yang dia lakukan sebelum kejadian itu, dia buka Al-Quran. Sebelum kejadian itu, dia buka Al-Quran, dapat ayat tentang gempa. Dia dapat ayat tentang gempa, lebih kurangnya ya. Kemudian ketika dia buka ayat itu, ya, tentang gempa, pada saat kejadian dia ingat ayat itu. Pada saat kejadian dia ingat ayat itu, kemudian dizikirkan sama dibaca berulang-ulang. Alhamdulillah dia hafal ayat itu. Kemudian dia zikirkan dan seperti ada selubung menyelamatkan dia. Masuk akal? Nggak masuk akal. Makanya kenapa Al-Quran dia masih menjadi mukjizat sampai sekarang? Karena yang kayak gini-gini loh, ya. Dia masih menjadi mukjizat sampai sekarang. Kalau mukjizatnya Nabi Sulaiman udah nggak ada, udah habis. Mukjizatnya Nabi Ibrahim sudah habis. Mukjizatnya Nabi Isa sudah habis, udah nggak ada lagi sekarang. Tapi mukjizat Al-Quran sampai sekarang masih ada, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban seperti itu. Tentu setelah belajar ilmu magnet rezeki bukan panas, alhamdulillah saya dapat mukjizat. Enggak. Kita dapatnya namanya ma'unah. Apa Bapak Ibu? Ma'unah. Ya. Jadi mukjizat, ya, untuk Nabi. Mukjizat untuk Nabi. Karomah itu untuk ulama. Nah, kalau kita orang kayak kita biasa Mas Edi, itu namanya ma'unah. Nah, ini dia dapat ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di YouTube saja. Next. Ika dari Tangerang berkali-kali saya ikuti materi sendiri nggak paham-paham. Ada orang yang kayak gini Bapak Ibu. Karena memang nggak paham-paham dia, ya. Karena memang nggak boleh pakai akal. So yang masih punya akal, coba angkat tangan yang masih punya akal, lepasin dulu. Nggak boleh pakai akal di sini, pakainya iman. Ya, pakainya nggak boleh pakai akal di sini. Emang bisa gitu? Emang bisa sebulan dapat mobil? Next. Ini dia dapat Bapak Ibu. Hanya 1 bulan gratis Bapak Ibu. Siapa yang mau dapetin apa-apa gratis? Ini kayaknya yang angkat tangan takut karena rezeki gratisan gitu. Boleh dapat rezeki gratis, cuman jangan mau yang gratisan. Kayak gini, udah dapat langsung balas dengan apa? Dengan mendoakan orang itu.
Contoh ini, Mbak Ika ini, dia dapat mobil secara gratis Bapak Ibu. Gimana caranya? Suaminya pulang, "Mah, kamu gak usah beli mobil, aku punya dapat mobil gratis." Mas Ibu, gitu ya. Suaminya bukan direktur, bukan manajer, tapi suaminya driver. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Driver dapat mobil mewah kayak gini, ya kan? Jadi suaminya ini driver dari seorang bos. Bosnya dari Taiwan, punya satu pabrik di Cikarang. Kemudian kemana-mana selalu berdua gitu ya. Nah terus kemudian saat itu, ini si bosnya ini mau ganti mobil sambil ngerokok di satu coffee shop gitu kan. "Bang, lu pakai mobil kecil itu terus, Bang?" "Iya bos." "Lu bawa dan pulang mobil gue." "Hah? Maksudnya bos?" "Iya, buat lu mau beli yang baru." Gitu. Mau nggak begitu Bapak Ibu? Ini saya juga rekam gitu kan, masukin di YouTube saya. Next. Saya mengajak anak saya untuk jalan dengan memahami rezeki. Saya kasih tugas untuk baca buku lalu presentasi ke saya. Ajaib karena saya dapatkan nilai sempurna IPK-nya 4. Next. Nah ini A. Next. Nah kemudian akhirnya diajarkan ke sekolahnya ya. Ini alhamdulillah. Next. Di sini mereka belajar ilmu magnet rezeki dan udah jadi kurikulum ya. Jadi ilmu magnet rezeki dijadikan kurikulum di sekolah ini. Ya. Next. Nah ini akhirnya kita ke Malaysia, ada orang yang dapatkan uang secara percuma tuh gratis maksudnya. Next, ini dapatkan total 1 juta ringgit setelah mengikuti ilmu magnet rezeki, kurangnya 3,5 miliar. Next, kemudian ini dapatkan kereta tuh bukan kereta api ya, mobil maksudnya. Mobil secara gratis juga seharga 2 miliar. Nah so alhamdulillah Bapak Ibu ya, ini sudah saya bagikan dalam YouTube saya ya. Saya rekam orangnya, saya itu di YouTube. Ini hanya yang bisa saya rekam Bapak Ibu. Yang nggak bisa saya rekam itu ribuan jumlahnya, banyak sekali. Bahkan tadi Bapak Ibu ya, saya baru aja saya live gitu kan, ada orang yang deketin saya, "Panas Nasrullah ya?" "Iya." "Panas, saya mau testimoni." "Apa?" "Saya dapat umroh 4 kali gratis Panas setelah belajar ilmu rezeki." Keren nggak Bapak Ibu? Tadi itu di sana tuh ya, dan itu nggak masuk dalam video YouTube saya. Tapi mungkin di sini juga nanti ada yang mau testimoni ya. Next. Nah saya alhamdulillah, gimana sih caranya keajaiban Panas? Keajaiban itu seperti kupu-kupu. Kita nggak usah fokus sama keajaibannya, fokus saja sama tamannya. Kalau kita punya taman, maka Bapak Ibu bisa manggil kupu-kupu apapun. Nah maka ilmu magnet rezeki adalah membangun taman. Gak usah nangkep kupu-kupunya, bangun aja tamannya. Nah saya bangun taman, bolak-balik bangun taman. Ketika punya keinginan, tinggal nyebut di kepala, "Pak Habibie datanglah." Ini yang terjadi. Next, saya kan pengen banget ke Malaysia supaya ilmu ini tersebar ke seluruh dunia gitu. Itu ada dalam LOP saya, Law of Projection saya. Akhirnya ini ketemu Datuk Sri Mufti. Next, ini saya buku magnet rezeki Mas Edi ditandatangani sama Tuan Mahathir loh. Masya Allah. Tuan Mahathir. Next. Nah ini dia. Tuan Mahathir Muhammad. Bentar lagi Jokowi, insyaallah. Sama Pak Prabowo ya. Amin. Pak Prabowo tanda tangan buku ini. Ini karena tanggal baru aja. 20 bulan 2 2020. Angkanya bagus tadi. Ya, angkanya 20 bulan 2 ya. Banyak orang yang tanya ke saya, "Panas, bagaimana caranya untuk dapatkan tanda tangan Pak Tun Mahathir?" Ya saya nggak tahu. Cuma gini, kadang-kadang kita mintanya 30, dikasih sama Allah 50. Itu kalau udah jadi magnet rezeki. Mau jadi magnet rezeki? Siapa yang mau katakan saya? Kos kanan kiri ada luar biasa, kos. Yang laki-laki ya, perempuan jangan ya. Maksudnya laki atau perempuan jangan ya. Next. Dulu sejalannya saya sama Mas Ipo. Next. Ini alhamdulillah sekarang jadi next. Mega Besala ya, alhamdulillah. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu buat ya. Karena buku ini kita ulang lagi Bapak Ibu. Next. Saya sempat masuk TV One. Next. Kemudian di Metro TV. Next. Oke, nah ini adalah jurus 101 jurus ilmu magnet rezeki. Banyak nggak Bapak Ibu? Banyak ya. Nah ini kelihatan nggak dari sana tuh ya? Jadi ini 10 jurus utama, 10 jurus kedalaman ya, 10 jurus utama dan 10 jurus kedalaman. Siapa mau jadi magnet rezeki? Maka belajar pelan-pelan. Tapi tadi tuh ada namanya Bu Siti, baru 1 jurus aja udah dapat proyek senilai 1,5 miliar.
Nah ini perisai rezeki, dunia kuantum, law of projection, disiplin kata, dan utara, permutara, paradox of candy, spiritual matter, kickback, bahagia tanpa syarat. Nah jadi yang sekarang kita akan bahas dalam kesempatan kali ini adalah jurus yang kelima, Rubaga Padma 5, Garputala, yang katanya tadi bukunya kan gak jadi launching hari ini, yang itu tuh bahagia tanpa syarat. Jadi masih ada 100 buku lagi yang akan terbit, Mas Edi. Ya, jadi ada yang Rukyah Garputala ada, ya, kemudian ada temukan beruang, definisi dunia, genetika rezeki, ya, panah Arjuna, sholawat Allah, kereta bahagia, surga sebelum mati, Rizqul Akbar, banyak sekali ya judul-judul dari magnet rezeki. Oke, sekarang kita masuk langsung ke Garputala. Next. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.